Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Salam adik-adik pra-remaja HKBP Sutoyo. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sehat. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, bagi yang sehat tetap semangat dan jangan mau kalah dengan COVID. Tetap 3M, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Ya, bagi adik-adik yang kurang sehat tetap semangat juga ya. Berdoalah kepada Tuhan supaya kalian diberikan kekuatan dan kesehatan serta kemampuan. Apalagi pada hari Minggu ini, tanggal 7 Maret, HKBP melaksanakan kegiatan Parhihyun Sekolah Minggu dan Pra-Remaja se-HKBP sedunia. Nah, oleh karena itu, duduklah dengan tenang, mari kita ambil Alkitab kita, nanti akan kita buka firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini, terambil dari Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Namun sebelum Amang membacakan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 14 ayat 43 sampai ayat 50. Amang akan membacakannya. Demikian tertulis di dalamnya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat.
Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya. Ia menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Adik-adik praremaja yang baik, topik kita pada minggu ini sesuai dengan Almanak HKBP dikatakan kasih kepada Allah. Cerita tentang Yesus yang baru Amang baca itu adalah cerita ketika Yesus dan para murid-muridnya diajak Yesus untuk berkumpul di satu tempat yang bernama Taman Eden. Di Taman Eden itu dikatakan dari cerita Alkitab bahwa Yesus merencanakan akan berdoa kepada Bapanya. Lalu ketika mereka sampai di situ, diajaknyalah beberapa orang dari mereka untuk naik ke yang lebih tinggi, ke tempat yang lebih tinggi, dan disitulah Yesus berdoa. Ketika setelah Yesus berdoa, dia kembali menjumpai para muridnya, ternyata mereka tertidur. Dia berkata kepada Petrus, "Petrus, mengapa engkau tertidur?" Mungkin bisa saja mereka tertidur karena memang sudah larut malam. Wajar. Ya, kalau malam kita harus tidur dan istirahat. Atau mungkin mereka kecapean. Karena Yesus tidak pernah berhenti. Selalu melayani dan selalu melayani. Mereka berjalan kemana-mana dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin mereka kecapean. Dan ketika ada momen istirahat dan duduk, ngantuk, dan mereka tertidur. Nah, ketika pada saat itulah datang segerombolan orang-orang yang banyak membawa pedang dan pentung menjumpai Yesus, dan bukan hanya menjumpai Yesus tetapi ingin menangkap Tuhan Yesus. Anehnya, ini kita berbicara anehnya, yang memimpin segerombolan itu adalah bukan orang lain. Bukan orang yang mengenal Yesus atau yang tidak mengenal Yesus. Yang memimpin mereka itu adalah seorang yang dekat dengan Yesus. Siapa itu? Ya, Yudas Iskariot. Salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang 12 itu. Nah, rupanya Yudas sudah dipengaruhi oleh iblis yang ingin mengkhianati Yesus. Yang ingin menunjukkan bahwa dia mau mengkhianati atau mungkin melukai, mengecewakan Tuhan Yesus. Aneh karena Yudas itu bukan orang asing bagi Tuhan Yesus. Coba kita bayangkan bahwa Yudas itu bersama Tuhan Yesus dan bersama murid-murid lain kurang lebih 3 tahun. Mereka selalu bersama. Mereka pergi kemana-mana. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kabar baik. Lalu Yesus menyembuhkan orang sakit. Lalu Yesus menghidupkan orang mati. Masih ingat siapa yang dihidupkan Yesus dari kematian? Ya, Lazarus. Ya. Lalu Yesus memberikan makan 5.000 orang, hanya laki-laki, belum lagi perempuan dan anak-anak. Banyak hal yang sudah mereka alami, yang sudah dilakukan Yesus, dilihat oleh Yudas Iskariot. Dan itu anehnya. Yudas Iskariot tidak memposisikan dirinya sebagai sahabat atau teman. Tidak sedikit pun ada rasa hormat, rasa segan, rasa takut untuk melakukan kejahatan
atau pengkhianatan kepada Yesus yang dikatakan gurunya. Dan dikatakan di ayat 44, Rabi katanya. Ayat 45, Rabi menjumpai Yesus. Adik-adik, para remaja, Yudas gambaran murid atau teman atau sahabat yang tidak baik untuk dicontoh. Ya, ini pada saat kita akan merayakan Parhesion ini, kegiatan Parhesion ini, nanti kakak-kakak guru sekolah minggu dan pendamping para remaja akan melakukan atau melaksanakan suatu kegiatan yang baik, itu memupuk persaudaraan, memupuk kebersamaan, supaya kita dengan teman yang lain menjadi sahabat, menjadi teman, bukan menjadi musuh. Bukan mau mengkhianati, tetapi menjalin kekompakan. Ini yang mau dikatakan di sini yang pertama. Bahwa Yudas Iskariot adalah gambaran seorang murid atau teman atau sahabat yang tidak baik untuk dicontoh. Jangan dicontoh. Teman yang tidak layak dijadikan sebagai sahabat. Mengapa? Karena dia mengkhianati. Bukan hanya sekedar mengkhianati, tapi dia memimpin segerombolan orang untuk menangkap seorang yang bukan ahli karate, yang bukan suka berkelahi, yang bukan ahli silat atau ahli kungfu, atau mungkin bukan tentara, tapi menangkap seorang Yesus yang mungkin tidak bisa melakukan kejahatan. Adik-adik, para remaja, ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yang mau diinginkan Tuhan kepada kita pada minggu ini, kepada adik-adik para remaja dan kepada kita semua. Yang mengingatkan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah orang Kristen. Apa itu orang Kristen namanya? Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, sebagai pengikut Kristus yang pertama, orang Kristen atau pengikut Kristus adalah orang yang hidup dan senang melakukan sesuatu dengan kasih. Ingat, yang pertama, bahwa orang Kristen atau pengikut Yesus itu adalah orang yang hidup dan senang melakukan kasih. Bukan pengkhianatan atau bukan permusuhan. Seperti yang dikatakan topik kita minggu ini, kasih kepada Allah, itu menandakan bahwa jika kita mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Jangan katakan bahwa kita sudah mengasihi Allah, tapi kita tidak mengasihi sesama manusia. Apalagi tidak mengasihi papa mamanya, abang-abang, kakak-kakaknya, adik-adiknya. Jangan. Tapi orang Kristen yang pengikut Yesus itu adalah orang yang hidup dan senang melakukan kasih kepada siapapun. Termasuk kepada orang tua, kepada saudara, dan kepada siapapun di dunia ini. Jadi orang Kristen itu harus bersedia hidup dalam kasih. Itulah Kristen. Nah, kalau kita mau belajar kasih lagi, kita bisa buka di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Itu bisa nanti dibaca. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7 dikatakan di situ banyak sekali tentang kasih. Apa itu kasih? Murah hati, tidak cemburu, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan lain sebagainya. Nanti baca di rumah. Ya, setelah ini baca. Karena Parhesion itu membangkitkan atau kebangkitan anak-anak sekolah minggu dan pra remaja dari yang tidak mau melakukan kasih menjadi mau melakukan kasih. Itulah Parhesion. Nah, yang kedua, orang Kristen atau pengikut Yesus itu adalah orang yang setia. Orang yang memiliki kasih, dia memiliki kesetiaan. Orang yang setia tidak suka melakukan yang tidak baik, apalagi mengkhianati, apalagi kita berteman, ya. Kepada temannya dia harus berpikiran positif dan harus melakukan hal-hal yang positif. Seperti Yesus, dia melakukan yang positif. Ketika Yesus ditangkap dan dia dipegang oleh orang-orang yang menangkapnya, ada murid Yesus. Dia mengambil pedangnya lalu menghunusnya dan
mengarahkan kepada salah seorang dari yang datang itu, hamba seorang imam besar, lalu telinganya terputus. Yesus tidak setuju dengan itu. Yesus bahkan mengarah dia. Injil lain mengatakan, jangan pakai pedangmu, simpan pedangmu. Maka siapa yang memakai pedang, dia akan mati karena pedang. Itu dari Injil yang lain. Nah, oleh karena itu, Yesus setia dalam imannya. Yesus setia dalam kelakuannya. Karena dia adalah Allah, karena dia adalah anak Allah, dan dia hadir sebagai Allah yang dalam wujud manusia, dia menunjukkan kesetiaannya bahwa dia tidak mau seperti orang lain. Dia setia pada kebaikannya. Jika kita menjadi orang baik, setialah pada kebaikan. Jangan pernah melakukan yang tidak baik. Karena orang yang setia tetap bertahan pada prinsip hidupnya. Sama seperti Yesus hidup. Yesus mengatakan di ayat 48, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Dan 49, "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Yesus tidak melawan. Bukannya tidak bisa Yesus lari pada waktu itu. Dia Allah. Dia bisa melakukan. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tetapi Yesus tenang. Dan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan isi kitab suci, dia harus mati di kayu salib. Dia harus menderita. Dan dia siap menderita. Dia setia dengan panggilan itu. Kesetiaanmu membuat dirimu menjadi bernilai dan berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah setia dan hiduplah dalam kesetiaan. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, anak-anak Tuhan, kita diajak dan diinginkan supaya menjadi sahabat bagi orang lain. Coba kita bayangkan, ketika Yesus ditangkap, lalu di ayat 50 dikatakan, "Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri." Coba kita bayangkan seandainya kita di posisi Tuhan Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, semua orang meninggalkan kita. Atau mungkin Amang bertanya, seandainya kalian murid-murid Yesus pada waktu itu, apakah kalian mau meninggalkan Yesus seorang diri? Membiarkan begitu saja, tanpa membantu dia, tanpa menemani dia. Atau mungkin karena kita takut, lalu lari. Tapi kenapa lari? Takut. Kenapa takut? Bagaimana kalau sudah takut? Lari. Jangan. Orang Kristen adalah orang yang diajarkan untuk menjadi sahabat, menjadi teman yang baik bagi orang lain. Kita diajarkan berteman, bukan bermusuhan. Oleh karena itu, adik-adik para remaja, belajarlah supaya kita hidup di dalam kasih, supaya kita hidup dalam kesetiaan, dan kita hidup sebagai sahabat, sebagai teman bagi banyak orang. Inilah yang mau kita latih, dan inilah tanggung jawab kita. Orang Kristen itu pemberani, berani menghadapi masalah, berani menyelesaikan masalah, bukan lari dari masalah. Dari sejak dini, semasa usia kalian ini, para remaja harus dilatih berani. Jangan takut. Kalau salah, katakan salah. Kalau kita salah, mengaku salah. Jangan seperti orang yang dirazia polisi, tidak pakai helm, apa salahku? Nah, begitu. Padahal dia sudah tidak pakai helm. Seperti yang ada viral-viral sekarang, yang sedang ada razia tidak pakai masker, ya. Lalu ditangkap. Tidak ada itu corona. Karena dia mau ditangkap karena tidak pakai masker. Sekarang harus pakai masker apabila kita keluar dari ruangan atau rumah, kecuali kita berkumpul bersama dengan orang lain di satu ruangan. Oleh karena itu adik-adik, belajarlah berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada minggu pagi ini yang mengajarkan kami untuk selalu memiliki kasih dan hidup dalam kasih, setia dan menjadi sahabat bagi orang lain. Ajari kami supaya kami tetap berani bertanggung jawab dalam setiap apapun yang telah kami lakukan Tuhan. Berani juga mempertanggungjawabkan iman kesetiaan kami kepadamu. Berani juga kami melakukan hal-hal yang baik dimanapun kami berada, walaupun itu kadang mengecewakan kami atau mungkin bisa merugikan kami. Tapi jika Engkau bersama dengan kami melalui Roh Tuhan, maka kami akan menjadi manusia atau orang-orang anak-anak Tuhan yang berani bertanggung jawab dalam kesetiaan iman dan pengharapan dan serta kasih kami. Berkati kami Tuhan dalam kegiatan Parheyon sekolah minggu dan pra remaja, supaya kami tetap bersemangat untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang-orang tua kami, berkati juga saudara-saudara kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu dan kakak-kakak pendamping pra remaja di HKBP Sutoyo ini. Berkati semua kami Tuhan, supaya kami bisa melewati masa-masa sulit ini, masa COVID-19 ini yang masih merajai Jakarta ini Tuhan, sehingga kami sering menjadi takut dan tidak bisa bertemu satu dengan yang lain di setiap ibadah. Oleh karena itu Tuhan, sertai kami dan berkati juga pemerintah kami, berkati gereja dan semua jemaat Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ingat 3M. Tetap memakai masker kalau keluar rumah. Rajin mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Dan tetap menjaga jarak dimanapun kita berada. Horas.